Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Hari ini saya Susi Maulida akan menjelaskan atau akan memberikan informasi tentang teori perkembangan fisik motorik menurut ahli. Nah, ini menurut tokoh-tokoh fisik motorik atau tokoh-tokoh anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu motorik kasar. Karena fisik motorik kan ada dua, motorik kasar dan motorik halus. Tokoh yang pertama yaitu Bapak Bambang Sujiono. Pada tahun 2007, Bapak Bambang Sujiono itu berpendapat bahwa gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot-otot besar seperti otot tangan, otot kaki, dan seluruh tubuh anak. Jadi menurut Bapak Bambang Sujiono itu intinya adalah kalau motorik kasar itu melibatkan otot besar dan membutuhkan koordinasi sebagian besar tubuh anak. Sedangkan menurut Harlock dalam bukunya yang dikarang oleh Bu Endang Rini Sukamti pada tahun 2007 menyatakan bahwa menurut Harlock itu perkembangan motorik adalah pengendalian gerak jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot terkoordinasi. Apa bedanya? Kalau Harlock ini fokus kepada pusat saraf, kalau Bapak Bambang tadi berbeda. Selanjutnya, menurut Pak Sunardi dan Pak Sunaryo pada tahun 2007 itu juga punya pendapat lain tentang motorik kasar. Beliau mengatakan bahwa kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh motorik kasar diperlukan agar anak dapat duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Saya rasa ini pendapat Pak Sunardi dan Sunaryo ini hampir sama dengan pendapatnya Bapak Bambang Sujiono, yang intinya kalau perkembangan motorik kasar itu menggunakan otot-otot besar. Sedangkan menurut Pak Sukintaka pada tahun 2001, kemampuan motorik adalah kualitas hasil gerak individu dalam melakukan gerak, baik yang bukan gerak olahraga maupun gerak dalam olahraga atau kematangan penampilan keterampilan motorik. Nah, Pak Sukintaka ini dia berpendapat bahwa motoriknya itu yang berkualitas itu ketika hasil gerak individu tersebut. Nah, hasil gerak individu yang bagus itu berasal dari keterampilan motoriknya. Nah, berbeda. Jadi sudah ada 4 pendapat. Kemudian dari empat pendapat dari beberapa tokoh itu berbeda-beda dan ada yang hampir sama. Kemudian kalau menurut saya, menurut Maulida pada tahun 2020, menurut saya motorik kasar itu adalah keterampilan gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar dan sebagian besar atau seluruh anggota tubuh untuk keterampilan gerakannya. Nah, keterampilan gerakan yang ada pada motorik kasar itu dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Jadi kalau menurut saya itu perkembangan motorik kasar anak itu akan baik juga diiringi dengan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu erat kaitannya dengan pertambahan usia, pertambahan berat badan, dan perkembangan anak secara fisik yang lainnya. Sedangkan kalau menurut teman-teman kemampuan motorik kasar itu seperti apa? Oke, selanjutnya yang kedua yaitu motorik halus. Motorik kasar ada motorik halus. Kalau motorik halus menurut para ahli, nah ini Bapak Bambang Sujiono juga. Bapak Bambang Sujiono tadi juga mengatakan motorik kasar, nah ini tentang motorik halus. Bapak Bambang Sujiono pada tahun 2012 itu menyatakan gerakan motorik halus itu adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian tubuh-tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Nah, kalau motorik
kasar tadi otot-otot besar kata Pak Bambang. Kemudian kalau motorik halus itu otot-otot kecil. Nah, sedangkan menurut Elizabeth Harlock sama Harlock tadi juga mengatakan yang motorik kasar. Menurut Harlock pada tahun 1998 itu motorik halus adalah suatu proses kematangan yang berhubungan dengan aspek diferensial bentuk atau fungsi pada perubahan sosial emosional. Proses motorik adalah gerakan yang langsung melibatkan otot untuk bergerak dan proses persyaratan yang menjadikan seorang mampu menggerakkan anggota tubuhnya, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Jadi kalau menurut Harlock itu motorik halus itu ada kaitannya dengan kemampuan sosial emosional. Ya mungkin kalau misalnya dalam kegiatan anak usia dini itu seperti menganyam, nah itu kan butuh kemampuan sosial emosional yang sabar dan telaten. Itu akan menghasilkan motorik halus dan bentuknya juga yang bagus. Mungkin seperti itu maksudnya Pak Harlock. Kemudian menurut Bapak Sumantri pada tahun 2005, Pak Sumantri itu berpendapat juga motorik halus itu adalah pengorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari jemari dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan koordinasi mata dan tangan. Nah, Bapak Sumantri ini merupakan tokoh motorik halus yang sangat populer di skripsinya para mahasiswa PAUD. Nah, Bapak Sumantri ini teorinya sering digunakan karena Bapak Sumantri ini juga berpendapat yang hampir sama dengan makna motorik halus pada kurikulum PAUD. Nah, ini kemudian menurut Magill dan Richard pada tahun 1989 itu keterampilan yang memerlukan kontrol dari otot-otot kecil dari tubuh untuk mencapai tujuan dari keterampilan. Jadi dari beberapa tokoh tadi sebagian besar itu adalah otot-otot kecil atau jari jemari dalam untuk mengembangkan motorik halus. Nah, kalau menurut Susi Maulida pada tahun 2020 menyatakan motorik halus itu apa Bu Susi? Motorik halus adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan menggunakan gerakan dilakukan oleh otot-otot kecil tetapi memerlukan seperti jari jemari dan tangan yang sering membutuhkan koordinasi mata dan tangan. Kalau menurut saya itu seperti itu. Jadi kemampuan otot-otot kecil itu seperti jari jemari dan tangan, tapi dari kemampuan tersebut tetap harus membutuhkan koordinasi mata dan tangan. Nah, pendapat saya ini hampir sama dengan pendapatnya Pak Sumantri dan Pak Bambang Sujiono. Nah, terima kasih dari beberapa teori yang sudah saya sampaikan tadi. Saya mengambil referensinya dari buku-bukunya nih Bapak Sumantri dari Harlock, kemudian dari bukunya Magill Richard, buku yang milik UT, UNY, kemudian Pak Sudintaka, ini bukunya Teori Pendidikan Jasmani, kemudian Pak Sunardi dan Sunardo intervensi dini anak berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan motorik halus. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman email saya di stitnumck.susimaulida@gmail.com atau follow dan DM Instagram saya @susimaulida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.